semester mereka, maka beliau itu memperoleh hanya di urutan ke-45 dari ke-46 siswa. Dia dapat menjawab dengan tepat dan mendapatkan reward dari saya sebagai seorang guru biologi, urutan ketiga dari 3 peserta yang paling cepat menjawab pertanyaan tersebut. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita dan siswa kita sekalian bahwa setiap peserta didik itu maksud kami memiliki kesempatan untuk berprestasi dan kehebatan di bidangnya masing-masing. Semoga ini menjadi sebuah contoh bahwa guru dan siswa-siswa sebagai aplikasi mindset tumbuh. Nah, yang berikutnya dilanjutkan oleh kedua siswa kami yaitu Sakira dan Sofi yang sudah berhadir di hari ini, yaitu mengenai study on the resilience of adolescents in orphanages in achieving the sustainable development goals. Assalamualaikum Sakira dan Sofi, ada ready? Oke, baik Sakira dan Sofi saat ini ya, silakan untuk menyampaikan yang penelitian kalian. Terima kasih. Ini aja, sini aja. Baik, terima kasih Bunda Rini dan tim panitia. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Syakira Tazkia Pulungan, siswi kelas 12 dari Mandua Model Medan, dan teman saya Sofia Tika. Hari ini kami akan berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai resiliensi dan Sustainable Development Goals terkait penelitian kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Judul penelitian kami adalah studi resiliensi remaja panti asuhan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals. Dilatar belakangi karena masa remaja merupakan tahap krusial sebelum seseorang melangkah ke fase dewasa. Maka dari itu, mereka memiliki beban berat, seperti kehilangan orang tua, mempunyai pengalaman masa lalu yang penuh tantangan, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya perhatian serta dukungan. Beban berat ini berakibat mereka rentan terhadap stres dan kecemasan, sulit mengelola emosi, menurunkan kebahagiaan, serta memiliki rendahnya resiliensi. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan edukasi agar remaja dapat berkembang secara optimal dengan menggunakan psikoedukasi teknik berpikir positif. Teknik berpikir positif ini merupakan salah satu growth mindset yang telah dipaparkan oleh Bunda Rini, yaitu membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Jadi jika kita telah mulai untuk melakukan teknik berpikir positif, itu akan mempengaruhi perilaku kita untuk dapat menjadi positif juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sofia Tika. Terima kasih kepada teman saya, Syakira, atas penjelasannya yang sangat menarik. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang landasan teori dari penelitian kami ini. Sebelumnya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan semua panitia. Perkenalkan, nama saya Sofia Tika, siswi kelas 12 Mandua Model Medan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperlukan kajian yang lebih mendalam melalui landasan teori. Landasan teori ini berfungsi sebagai pijakan konseptual dan ilmiah untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti serta memberikan kerangka acuan dalam menganalisis permasalahannya. Dengan adanya landasan teori ini, penelitian yang dilakukan memilih arah yang jelas sehingga dapat dipahami keterkaitan antara konsep yang digunakan dengan fokus permasalahan yang diangkat. Landasan teori yang pertama ada tentang resiliensi. Resiliensi ini adalah kemampuan untuk kembali ke keadaan semula setelah mengalami tekanan atau kesulitan. Resilien ini juga merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit dan pulih dari situasi atau kejadian yang penuh tekanan atau stres. Yang kedua ada tentang psikoedukasi. Psikoedukasi ini merupakan intervensi yang dilakukan baik secara individu maupun dalam kelompok. Tujuan utamanya adalah untuk membantu remaja mengembangkan strategi coping yang efektif dan mengatasi kesulitan sehingga kesehatan mental mereka tetap terjaga. Selain itu, psikoedukasi juga merupakan jembatan antara psikoterapi dan edukasi yang dirancang untuk memberikan dukungan yang komprehensif dan terintegritas.
Untuk tujuan penelitian ini, kami ingin melihat pandangan dunia dengan lebih optimis dan menjadi individu yang resiliensi melalui psikoedukasi teknik berpikir positif. Dan untuk hipotesis, terdapat pengaruh psikoedukasi dengan teknik berpikir positif dalam meningkatkan resiliensi di panti asuhan Kota Medan. Untuk current research atau kebaruan, riset sebelumnya telah membuktikan efektivitas psikoedukasi ini dalam mengembangkan resiliensi remaja panti asuhan. Namun belum pernah ditemukan upaya psikoedukasi dengan teknik khusus yakni berpikir positif dalam membangun resiliensi remaja di panti asuhan. Dan untuk bagian material dan metode, yang pertama ada desain penelitian. Kami menggunakan metode kuasi eksperimental, kerangka pretest post-test, control group design. Yang kedua ada responden penelitian, terdapat 18 remaja panti asuhan yang dibagi dua, 9 remaja kelompok psikoedukasi dan 9 remaja lainnya masuk ke kelompok kontrol dengan indikasi resiliensi yang rendah. Teknik pengambilan angket melalui purposive sampling. Yang ketiga ada prosedur penelitian. Yang pertama tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap pengolahan data. Yang keempat tentang instrumen penelitian. Yang pertama skala resiliensi adaptasi dari Daulay dan Indriani, dan yang kedua modul pelatihan berpikir positif adaptasi dari Ezulni. Dan yang terakhir ada tentang analisis data, uji independent sample t-test untuk melihat uji yang beda. Yang pertama ada 2 kelompok, yaitu kelompok psikoedukasi dan kelompok kontrol, dan pada satu kelompok ada terdapat pretest dan post-test. Untuk hasil penelitian, kami menguji dua hal, uji asumsi dan uji hipotesis. Untuk uji asumsi, normalitas dan homogenitasnya terpenuhi, dan uji hipotesis diterima, karena terdapat pada tabel, yang pertama, terdapat perbedaan resiliensi remaja antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan yang kedua, terdapat perbedaan resiliensi remaja antara pretest dan post-test pada kelompok eksperimen atau psikoedukasi. Terdapat pada tabel bahwa kondisi post-test itu lebih tinggi nilai variabelnya dibandingkan kondisi pretest, maka dari itu hipotesis kami dapat diterima. Yang selanjutnya ada tentang discussion dan conclusion. Kaitan penelitian ini dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau yang sering dikenal dengan SDGs. Para remaja yang tangguh berpotensi mendorong kemakmuran bangsa. Kunci dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals ini khususnya dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ketiga SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan keempat SDGs adalah perlu perhatian agar kehidupan anak-anak panti asuhan, kehilangan orang tua, kondisi ekonomi yang tidak baik, tumbuh dan berkembang dengan kurangnya kasih sayang, berakibat stres dan cemas. Oleh karena itu, membekali remaja dengan pengetahuan keterampilan dan kesadaran sosial sangat penting untuk mencapai tujuan SDGs. Manfaat penelitian ini yaitu setiap individu unik dan memiliki kelebihan melalui psikoedukasi dengan teknik berpikir positif, mengupayakan peningkatan resiliensi dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Yang kedua, sosialisasi dan pengembangan resiliensi remaja di panti asuhan. Remaja adalah pemimpin masa depan bangsa yang diharapkan dapat menjadi individu yang tangguh, sehat secara mental dan resiliensi. Yang ketiga tentang keberhasilan penelitian. Yang pertama, responden penelitian yang terlibat sesuai dengan kebutuhannya, yaitu remaja yang memiliki skor resiliensi yang cukup rendah. Yang kedua, intervensi berdasarkan teori kognitif. Menekankan keterampilan kognitif dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan. Terdapat hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, materi yang disampaikan memberikan dampak positif, yaitu menambah pengetahuan remaja tentang cara berpikir positif, mengelola emosi, dan terwujud dalam perilaku yang baik. Dan yang terakhir, materi psikoedukasi ini diberikan oleh para profesional yakni psikologi. Untuk implikasi, penelitian ini berkontribusi kepada pengelola panti asuhan, pengasuh, guru BK secara khusus, dan masyarakat secara umum dalam memperhatikan kebutuhan psikologis remaja panti asuhan. Dan sebagai dasar acuan
penerapan teori berpikir positif dalam membantu penguatan secara psikologis bagi remaja. Berikut merupakan foto-foto kami dalam ajang perlombaan International Research Project Olympiad. Alhamdulillah kami mendapatkan Silver Award dan menjadi perwakilan madrasah untuk dapat berkompetisi di ajang IRPRO 2025. Baik, demikian tadi juga kami undang kedua siswa kami yang telah mengikuti ajang research di Bandung beberapa hari yang lalu. Demikian saja, terima kasih. Kami ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Dr. Wuri Tamtama Abdi, Magister Pendidikan, adalah Kepala Mandua Muda Medan. Kemudian Guru Besar Muda UIN Sumatera Utara Medan, yaitu Profesor Dr. Guru Sakina Daulay, Magister Psikop. Terima kasih, saya kembalikan kepada panitia, Pak Lukman dan Wurini. Bu Rini. Cek suara Bu Rini. Tadi Bu Rini di grup ada bilang habis baterai, Pak. Oh iya, mohon maaf. Ini saya pakai HP, jadi mobiling ini Pak. Saya nggak lihat HP WA ya. Baik, mungkin kita lanjut ke pemateri berikutnya. Di sini sudah ada pemateri berikutnya, guru kita, Al-Ustadz Al-Mukarram, Bapak Seprion. Ya, Pak Seprion apa kabar? Saya sapa nih. Alhamdulillah sehat, Pak Lukman. Masih di Kuansing, masih di Kuansing. Masih, Iya. Alhamdulillah. Udah lama tak jumpa kita, Pak. Iya. Cuaca cerah Pak ya di sana ya. Alhamdulillah Pak. Ini dari tadi belum keluar rumah, jadi nggak lihat nih Pak. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan Bapak nanti bisa menyampaikan ilmu yang kita tunggu-tunggu ini, karena beliau ini adalah guru bahasa ya, yang menguasai 5 bahasa Pak ya. Tidak. Bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Rio juga Pak ya. Mau belajar bahasa Jawa nih Pak, sama bahasa Sunda. Oh gitu, iya nambah ini jadi 6 bahasa. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan kemuliaan, saya persilahkan kepada Pak Seprion untuk menyampaikan materinya Pak. Baik, terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala urutan yang terhormat saya serahkan kepada pembicara sebelumnya. Saya mau konfirmasi dulu kepada Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Apakah layar yang saya share sudah muncul di Zoom kita Bapak Ibu? Silahkan diketik di kolom chat Bapak Ibu. Iya. Kita mau pastikan apakah sudah muncul ya. Alhamdulillah ada konfirmasi dari Pak Darwis bahwa sudah. Saya juga sudah mengirim chat di Zoom kita ini. Saya ulangi lagi biar tidak tenggelam ya. Oh, maaf. Itu ada undangan untuk bergabung ya Bapak Ibu di Quizlet yang saya share. Bagi Bapak Ibu yang punya 2 gadget, mungkin punya HP satu lagi di sampingnya bisa gabung. Ada link saya kirimkan untuk masuk ke kelas point biar kita bisa berinteraksi nanti
selama presentasi ini. Alhamdulillah sudah bergabung 13 ya. Kita undang yang lain juga untuk ikut bergabung. Insyaallah di akhir kita akan tentukan siapa yang paling aktif. Kalau di kelas itu namanya juara ya. Juara pertemuan untuk sesi ini. Oke. Baru 13 orang, 16 orang sudah. Baik, sambil ini, saya tampilkan saja lah ya. Ini yang sudah bergabung, sudah banyak ini. Sudah 22, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala al-lughah al-arabiyyah afdal lughat fil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak Ibu guru madrasah se-Indonesia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap layar ya dalam webinar kita berbagi untuk negeri. Kepada saya diamanahkan sebuah tema untuk kita bahas. Mohon nanti diingatkan aja waktunya Pak kalau saya kelupaan untuk berhenti ya Pak ya. Judulnya adalah Kiat Jitu membentuk madrasah berbahasa internasional. Ini sebuah strategi untuk mengembangkan kemampuan berbahasa khususnya yang saat ini kami galakkan di MAN 1 Kuantan Singi itu adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung, sudah ada 46 orang, saya undang untuk mengetik di gadgetnya satu kalimat pendek saja Bapak Ibu dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, apa kalimat bahasa Inggris atau bahasa Arab yang mungkin paling berkesan bagi Bapak dan Ibu diketik? Saya sudah tampilkan di layar HP atau gadget yang Bapak Ibu gunakan itu sudah bisa mengetik, dia akan muncul di layar. Ya, ada how are you? Ini pertanyaan buat saya. I'm doing fine, alhamdulillah, wonderful, thank you. Ya, ada amazing. Itu baru kata ya, boleh kalimat juga. My name is Asila. Okay, nice to know you, Miss Asila. Excellent, happy, win-win solution. Masya Allah, ini para pebisnis biasanya nih. Menawarkan kerjasama win-win solution ya. Ada, Masya Allah, banyak sekali. Sabahul khair, sabahun nur. Hi Mr. Yon, how are you? I'm fine, good. Wonderful, everyone is a teacher here. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini. Keterlibatan Bapak Ibu, alhamdulillah menghilangkan prasangka ya bahwa yang aktif itu hanya layar sementara pesertanya tidak berada di depan layar. Ini bukti bahwa semua kita aktif. Ana sa'idun biliqa'ikum. Ya, saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Maaf sudah saya tutup dan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi mengirimkan kalimatnya saya berikan bintang. Ya, Bapak Ibu sudah mendapatkan bintang sebagai bentuk partisipasinya tadi. Insya Allah nanti terakhir akan kita tampilkan bintang Bapak atau Ibu siapa yang paling banyak ya. Baik Bapak Ibu, ini beberapa kiat yang sebenarnya tidak terlalu banyak teorinya. Ini adalah apa yang telah kami lakukan di madrasah selama ini semenjak tahun 2011 sampai saat ini berarti sekitar 14 tahun yang lalu dan berbagai bentuk inovasi, kreativitas untuk bagaimana membuat anak-anak kita, anak-anak madrasah ini pandai berbahasa internasional sudah kita lakukan dan kita anggap aja lah ini beberapa kesimpulannya gitu. Pertama, tanamkan kemampuan bahasa bukan hanya kewajiban. Ada banyak mungkin lembaga, institusi yang punya semangat tinggi mewajibkan anak-anak bahkan guru-guru juga untuk berbahasa, bahkan ada yang berikrar gitu ya
kami tidak akan berbahasa Indonesia, no English, no service, segala macam lah. Tapi ketika ini tidak imbang dengan penanaman kemampuan anak, akhirnya yang terjadi itu apa? Bahasa-bahasa yang lucu gitu. Mereka kepingin berbahasa Inggris, tapi tidak didukung oleh capabilities dalam bahasa Inggris tersebut. Nah, yang terjadi adalah mereka akhirnya menciptakan bahasa. Padahal bahasa itu bukan diciptakan. Bahasa itu sesungguhnya adalah imitating, meniru. Ya. Walaupun kita harus berkreativitas, kreativitasnya kita ciptakan, tapi bahasanya tidak kita ciptakan. Akan menjadi suatu yang lucu nanti ketika anak kita berbahasa Inggris, tapi logatnya logat lokal. Dia berbahasa Arab, tapi dialeknya dialek lokal gitu. Nah, karena itu bagaimana mereka memiliki kemampuan berbahasa. Nah, ini yang menjadi tugas besar kita. Ketika mereka sudah punya kemampuan, tidak pun mereka di-force, tidak dipaksa untuk nanti mempraktikkan bahasanya, mereka udah tertanam sendiri. Karena mereka sudah punya sesuatu, akhirnya mereka ingin menggunakannya. Ya. Selanjutnya mungkin ringkas-ringkas saja karena waktu kita sangat singkat. Tugas kita juga menciptakan lingkungan. Ya, kalau tadi kita tidak terlalu fokus kepada menge-force anak untuk berbahasa sehari-hari, tapi lingkungan itu perlu kita ciptakan. Ya, bahasa yang jawaban yang paling simpel ketika ditanya gimana cara cepat biar kita pandai bahasa Arab, maka jawabannya pergi ke Arab. Cara cepat biar kita pandai bahasa Inggris, pergi ke Amerika 2 bulan, 3 bulan, nanti pandai. Tapi bagi anak kita yang masih di Indonesia, kita masih di Sumatera, kita masih di Jawa, di Kalimantan, kita nggak kemana-mana, gimana caranya? Lingkungannya kita bentuk. Nah, sering kita merasa kecewa gitu ketika kita coba untuk mengartikan lingkungan berbahasa, apa yang terjadi? Banyak anak kita yang diam, sehingga kita kecewa dengan diamnya mereka. Padahal sesungguhnya diam mereka itu adalah belajar. Karena di antara kemahiran berbahasa itu adalah maharatul istima', bahkan itu yang pertama gitu ya, listening, kemampuan mereka untuk mendengar. Begitu seorang bayi terlahir ke dunia ini, dia sudah memulai latihan-latihan mendengarnya. Maka anak kita ketika misalkan ada hari bahasa, terus sebahagian atau bahkan banyak anak kita yang diam, sesungguhnya mereka belajar dalam diamnya. Ya, belajar listening. Kemudian orang yang rajin atau listeningnya bagus, dia akan tertata sendiri untuk maharah berikutnya, yaitu maharatul kalam, speaking. Nah, ketika dia banyak mendengar, lama-lama dia akan meniru. Dan begitu seterusnya, begitu seterusnya. Terus Bapak Ibu, hari ini dengan perkembangan teknologi, alhamdulillah sudah ada namanya language exchange, ya, pertukaran bahasa gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita mengenal ada pertukaran pelajar, anak Australia belajar di Indonesia, terus tukeran orang Indonesia belajar di Australia gitu kan. Orang Arab belajar di Malaysia, nanti orang Malaysia ke Arab tuh student exchange. Tapi sekarang ada namanya language exchange. Jadi anak-anak kita biasakan untuk mereka berinteraksi dengan orang-orang asing yang pada hari ini begitu mudahnya gitu. Nah, itu ada foto di layar itu. Ini bukan foto saya ambil di Google ya, ini foto saya ambil sendiri nih di HP saya nih. Anak-anak ketika belajar di pembelajaran yang saya gurunya, terus mereka saya perkenalkan sebuah aplikasi language exchange, ternyata membuat mereka merasa bahwa bahasa itu sesuatu yang menyenangkan. Mereka bisa terkoneksi dengan orang Sudan, dengan orang Mesir yang lagi belajar bahasa Inggris, mereka bisa terkoneksi dengan orang-orang dari berbagai negara secara langsung. Jadi orang yang menggunakan aplikasi yang sama bertemu di language action tadi. Nah, apa saja contoh gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ini. Ini saya mau adakan
Sedikit polling, silakan diisi Bapak Ibu. Mana di antara language exchange berikut ini yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan atau sudah pernah Bapak Ibu rekomendasikan buat anak-anak kita dalam belajar bahasa? Pernah saja cukup lah gitu ya. Kalau sudah pernah silakan diisi. Ada A, itu adalah high local, kemudian ada B, clubhouse, dan ada yang C, body talk atau open talk. Kenapa body talk atau open talk? Karena dulu awal-awal namanya open talk, kemudian berubah jadi body talk, dan hari ini malah hilang di Play Store dia. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan ini diisi, atau sudah pernah mendengarnya, yang mana yang paling akrab dengan Bapak Ibu, isiannya boleh lebih dari satu. Ya, silakan Bapak. Masya Allah. Iya, masing-masing satu. Kita lihat mana yang paling banyak digunakan ya. Wah, sepertinya body talk. Body talk 46%. Iya, ada clubhouse juga. Oke. Masih teratas body talk dan open talk. Saya dulu di body talk ini sudah sampai level 10 ya. Dia kan level maksimal itu 15. Level itu diambil bukan dari pintar tidaknya seseorang, tapi dari aktif tidaknya seseorang. Jadi durasi kita berpraktek di body talk dan open talk itu direkam, direcord oleh aplikasinya. Terus apabila sudah mencapai sekian jam dia naik level, capai sekian jam dia naik level gitu. Baik, kita hentikan dulu pollingnya Bapak Ibu. Kita lihat. Oke. Close submission dulu. Ternyata yang terbanyak itu adalah kita berikan dulu bintang ya untuk setiap yang sudah berpartisipasi. Ada open talk, yang paling sedikit itu high local ya. Padahal terakhir terupdate itu saya lebih banyak menggunakan high local, dan anak-anak saya di kelas di camp bahasa Inggris, camp bahasa Arab itu juga saya banyak merekomendasikan penggunaan high local, karena di high local itu ada pilihan bahasanya. Kalau di body talk tidak ada pilihan bahasanya. Dan kita bisa berdiskusi grup. Ada table, ini table bahasa Arab, ini table bahasa Inggris, table bahasa Jepang gitu ya. Kalau di body talk dan open talk itu mirip Ome TV dia, tapi tidak selalu video. Ada sih videonya, fasilitas untuk kalau kita ingin ngobrol video call, tapi yang utama itu ada audionya saja. Kalau di high local kita bisa langsung menuju misalnya kita mau belajar pronunciation, ada nanti table yang khusus membahas tentang pronunciation, atau kita mau ngobrol berdiskusi tentang topik tertentu dalam bahasa Arab. Nah, kita bisa cari, dan itu bukan AI, itu bukan robot ya, itu adalah orang langsung yang sama-sama sedang terhubung di high local tadi. Nanti Bapak Ibu boleh coba. Saya juga nanti Pak Sarman tadi Pak Sarman ada diskusinya ya Pak ya, insyaallah akan dipimpin langsung oleh moderatornya. Nanti kita lanjutkan dulu ya. Kemudian yang selama ini kami lakukan itu adalah bagaimana kita membuat program khusus sesuai dengan target kemampuan gitu. Seperti program 6 bulan ngecamp bahasa Inggris. Ini pernah saya sampaikan dulu di webinar kita sebelumnya. Kalau di MAN 1 Kuantan Singi itu sejak tahun 2014 kita sudah memulai program ngecamp 6 bulan. Jadi 6 bulan bahasa Inggris saja dan 6 bulan bahasa Arab saja. Bagi anak-anak yang mendaftar, kita tidak pernah wajibkan setiap anak harus masuk, tidak pernah. Tapi anak-anak siswa madrasah kita yang ingin mendaftar,
nanti kita salurkan. Mereka Senin sampai Jumat itu belajar bahasa Inggris saja. Kemudian hari Jumat setengah hari, tambah hari Sabtu, padahal kita 5 hari kerja ya. Hari Sabtu tetap kita pakai untuk pelajaran kurikulumnya. Selain itu, Senin sampai Kamis full, kemudian Jumat setengah hari, itu pelajarannya setiap hari itu 7 sesi bahasa Inggris saja untuk camp Inggris. Bahasa Arab saja untuk camp Arab. Gitu. Nah, begitu usaha kita, bagaimana anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang maksimal sehingga mereka betul-betul memiliki kemampuan yang terukur gitu. Karena 1 bulan pertama itu kita sudah mulai berlatih 25% itu berbahasa Inggris. Kemudian bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, masuk bulan keempat mereka tidak boleh berbahasa Indonesia lagi. Nah, mereka sudah wajib berbahasa Inggris full, untuk camp Arab wajib berbahasa Arab full selama 3 bulan terakhir. Alhamdulillah sudah banyak madrasah yang lain juga bergabung dengan program ini. Ada dari Sumatera Utara, waktu itu Lubuk Pakam, Lubuk Pakam, ada beberapa madrasah di Kabupaten di Riau juga ikut bergabung. Madrasah-madrasah negeri, madrasah swasta juga, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini semakin tersebar ya. Program-program seperti ini kami tidak menuntut bahwa Bapak Ibu mengirim anak-anaknya ke satu Kuansing. Silakan saja buka program sendiri, nanti kita bisa sharing bagaimana caranya, karena terkadang kita bisa lihat covernya tapi kita tidak tahu isinya seperti apa. Insya Allah kita siap untuk berbagi. Kalau di antara Bapak Ibu di madrasahnya, di pondok-pondok pesantrennya punya keinginan untuk juga membuat program yang sama. Jangan abaikan peran guru non bahasa. Salah satu yang kita apresiasi terhadap salah satu lembaga yang cukup terkenal, Gontor ya, mereka kenapa bisa anak-anak tuh bulan ke-9 itu sudah berbahasa Arab saja di pondoknya. Itu karena memang ketika mereka belajar sejarah, guru sejarahnya menyampaikan dalam bahasa Arab. Ketika mereka belajar matematik, guru matematiknya berbahasa Arab. Jadi kita juga menginginkan seperti itu, yang berbahasa Arab itu bukan hanya guru bahasa Arab, yang berbahasa Inggris itu bukan hanya guru bahasa Inggris. Gitu. Saya beberapa video sudah menyiapkan juga, misalkan di antara Bapak Ibu yang bukan guru bahasa Arab, tapi punya keinginan yang kuat untuk memulai pembelajarannya, mungkin untuk menanyakan kabar siswa, siapa yang tidak hadir, membuka pelajaran. Nah, itu sudah saya siapkan takbir-takbir bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggris namanya expression. Nah, mudah-mudahan ini langkah awal untuk kemudian kita bisa membudayakan atau menghidupkan lingkungan berbahasa Arab dan Inggris di madrasah kita. Insya Allah hari ini juga sore hari ini saya akan ke Sumatera Barat. Ada salah satu, ini bukan madrasah ya, ada SMP di Solo, Sumatera Barat. Mereka punya keinginan untuk bagaimana membuat lingkungan berbahasa di sekolah mereka. Terus dia nanya apa yang harus kami lakukan. Saya bilang beri semangat guru-gurunya dulu. Berikan kemampuan berbahasa untuk guru-gurunya. Setelah itu nanti gurunya akan bisa untuk mengajak para siswa, karena guru itu adalah the real model bagi siswanya. Ketika siswa punya semangat, tapi guru-guru yang bersemangat hanya guru bahasanya saja, ya ada ketimpangan yang terjadi di situ. Kemudian tanamkan kepercayaan diri, jangan takut-takut mengeluarkan dana misalnya untuk mengikuti lomba-lomba. Karena yang kami rasakan selama ini, salah satu yang membuat anak-anak kita tuh semangat adalah ketika mereka bisa menjuarai lomba-lomba gitu. Ini kalau saya tak salah di foto ini itu tahun 2022 ya, sudah ditulis di sini. Pada saat para alumni camp kita mengikuti lomba riset di Jawa, gitu. Saya tidak ikut berangkat waktu itu. Cuma yang pesertanya anak alumni camp bahasa Inggris kita. Mereka kirimkan videonya ke saya, Sir, kami mempresentasikan ini full bahasa Inggris.
Alhamdulillah kami juara 1 ya. Ini salah satu bagaimana menyemangati anak-anak kita ketika dalam event-event itu mereka bisa tampil, bahkan mereka bisa unggul dibandingkan yang lain karena bahasanya, sehingga nanti pulangnya dari situ mereka akan lebih terbiasa dan lebih bersemangat lagi untuk mempraktikkan bahasa tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, di antara yang juga kami galakkan itu adalah peer tutor. Jadi teaching is learning. Bagaimana yang kita pahami bahwa teaching is the best method for learning. Bahwa mengajar itu adalah metode yang paling bagus untuk belajar. Jadi ketika anak-anak kita diberikan kesempatan untuk menjadi guru, padahal mereka baru siswa gitu. Nah, akhirnya mereka akan tanpa dipaksa-paksa akan belajar sendiri. Misalnya mereka akan memberikan pelajaran tenses, tentu mereka harus memahami tenses dulu. Tenses nomor 7 apa? Past perfect. Tenses nomor 11 apa? Future perfect. Tenses nomor 6 apa? Past continuous. Nah, gitu. Jadi latihan-latihan yang mereka lakukan karena mereka memang tertantang bahwa nanti mereka akan menjadi guru buat teman-teman sebayanya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah silahkan Bapak Ibu, ini kesempatan yang bagus. Kita juga baru-baru ini sedang mengirimkan proposal untuk sister school ya ke beberapa. Saya punya rekan juga yang dia alumni dari Australia. Dia pernah juga menawarkan untuk bagaimana sekolah kita bisa terhubung dengan beberapa sekolah di luar negeri. Kalau yang kami baru bikin proposalnya itu adalah untuk SMK yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan dengan adanya sister school, kita mungkin pernah mendengar ada global, ada yang lain yang bisa memfasilitasi kita sehingga anak-anak kita walaupun mereka mungkin tidak ke luar negeri tapi mereka bisa belajar bareng dengan orang-orang yang di luar negeri. Kalau mereka sudah berjumpa dengan orang yang bukan Indonesia, tentu bahasa yang dipakai tidak lain adalah bahasa internasional. Bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Arab. Barangkali itu saja Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Mungkin pendalamannya nanti kita dalam diskusi aja ya. Seperti yang saya janjikan bahwa kita akan lihat siapakah juaranya yang paling banyak dapat bintang. Masya Allah, selamat untuk Pak Didi, Bapak atau Ibu ya, Bu Ade, Bu Asila, dan Bu Emilia. Peraih bintang terbanyak dalam pertemuan kita. Yang terbanyak itu Pak Didik, kemudian ada 3 bintang setelahnya seperti yang kita lihat di layar. Demikian saja Bapak Ibu penyampaian saya, nanti kita insya Allah dalami dalam diskusi dan saya kembalikan kepada Pak Lukman atau Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Seprion tentunya yang telah memaparkan materi luar biasa, kiat jitu membentuk madrasah berbahasa internasional. Keren banget Pak, sepertinya kita butuh sosok Bapak juga, terutama kami yang di daerah Pak. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat tentunya untuk terus mengikuti webinar berbagi untuk negeri. Untuk pemateri ataupun narasumber selanjutnya telah hadir pula beliau seorang guru bahasa Perancis di Mandua, Kota Palu, Ketua FGMN Bahasa Perancis. Beliau hobi menulis dan merawat tanaman, memiliki karya 10 buku solo dan 47 antologi dan beberapa bestseller, dan termasuk salah satu rekor muri 1000 guru ASEAN. Dan tentunya sudah tidak sabar juga kita menanti kehadiran beliau untuk menyampaikan materi kepada yang kami hormati Ibu Herminingsih SSMPD. Kami persilakan. Assalamualaikum, tes. Apakah Sudah kedengaran terdengar suara jelas? saya? Iya. Terima kasih Mbak Rini dengan atas kesempatannya dan depan saya. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya karena ini terakhir webinar saya dengan GTKMB itu 2021, lama baru online. Jadi saya mohon izin saya menyapa dengan cepat yang terhormat Bapak Menteri Agama, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenak RI, yang kami hormati Bapak Direktur GTK Kemenak RI, Bapak Kakanwil Kemenak Sultan yang telah mensupport kami juga, Bapak Kabid Kemenak Sultan, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu, Bapak Kasipendis Kota Palu, Bapak pengawas kami, Pak Alfian, Bapak Kepala Madrasah kami juga di Iman 2 Kota Palu. Tentu saja saya juga menyapa dengan hormat yang kami hormati pembina Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional Abah Zurni, dan pembina GTKMB yang kami hormati Pak Ainur, Ketua Umum Ibu Ketua kita, Ibu Lani, Bapak Ibu Ketua Umum Organisasi Profesi, Ketua Umum MGMPF, dan Forum Guru Madrasah, Bapak Ibu narasumber yang hebat, para peserta panitia yang luar biasa, Ibu Rini, Masya Allah, Pak Lukman, siapa lagi yang Kang Al, Prantika, dan teman-teman yang lain, Ibu dan semuanya peserta, terutama kepada peserta webinar nasional yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini masih bisa bergabung walaupun saya join dari rumah sakit. Karena saya merasa bertanggung jawab untuk tidak meninggalkan jadwal yang sudah luar biasa kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya sharing-sharing saja ya teman-teman. Guru-guru hebat, saya tahu di sini hebat-hebat semua, guru madrasah Indonesia ini hebat-hebat dan Halo Ibu, sepertinya terkendala dengan Mohon maaf, nge-freeze ini. Mungkin karena jaringan ya. betul-betul terkendala dengan sinyal mungkin ya. Jaringannya merah, berarti terganggu. Baik, mudah-mudahan dapat kembali terhubung dengan Ibu Herminingsih sembari kita menunggu Ibu Hermin mempersiapkan materinya. Mungkin kepada Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari kedua narasumber yang tadi sudah tampil memaparkan materi mengenai mindset tangguh, masa depan cerah, dan kiat jitu membentuk madrasah berbahasa internasional. Mungkin dapat raise hand atau mungkin juga dapat menuliskan di kolom komentar. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sembari kita menunggu kesiapan dari Ibu Hermin tentunya. Apakah masih semangat juga di waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat? Semangat pagi? Terima kasih banyak. Masih semangat tentunya. Mungkin boleh saya awali mewakili dari daerah nih Pak. Untuk Bapak Sefrion tentunya, kira-kira mengenai solusi apa yang seyogianya kita berikan kepada siswa-siswi terutama di daerah Rini sendiri, di daerah Kuningan, untuk memantik ataupun memacu mereka mengawali agar bisa menyukai untuk berbahasa internasional, terutama bahasa Inggris, karena Rini mengalami sendiri anak-anak masih sangat malu sekali, bahkan tidak ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi yang sangat luar biasa. Baik, disimpan dulu Bu Rini pertanyaannya ya. Oke, Kita lanjutkan dulu nih Bu Hermin. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak Pak Lukman. Baik, Ibu Herminingsih. Bu Hermin, dilanjutkan, silakan Bu. Pak Lukman, Bu Herminnya off-cam aja biar mengurangi Ya, bandwidth-nya. silakan Bu Hermin dimatikan saja videonya ya. Iya.
Mikrofonnya Saya masih share ini tentang tips mudah membuat buku digital pembelajaran, karena saya yakin teman-teman belum dinyalakan Pak, udah? Oke. ya. Silakan dilanjut Bu. Ya. Tentang membuat buku digital pembelajaran, saya yakin teman-teman sudah banyak yang menulis, banyak karya, dan di sini saya hanya men-share saja sedikit ilmu saya, siapa tahu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, di sini Iya. ya, di sini Pak. Oke, enggak apa-apa dinyala. Ya, ini di sini seperti ada tentang bagaimana ada LKPD ya. Jadi Bapak Ibu Iya, saya LKPD. ya kebetulan saya 2 kali mendapat kesempatan beasiswa dari Kedutaan Prancis 2023 dan 2013. Dan saya lihat dari pemerintah Prancis 2023 beberapa webinar dan di beberapa kementerian juga. Karena saya juga merupakan interpreter volunteer saat gempa di Palu. Jadi saya bekerja sukarela tanpa dibayar karena di situ saya mengajarkan bagaimana kita orang dari Kementerian Agama itu ikhlas beramal. Saya mengajarkan kepada teman-teman saya yang orang Prancis bahwa di Kementerian Agama itu ada namanya ikhlas beramal. Mereka kaget, kenapa bisa seperti ada seperti itu? Karena saya merasa bersyukur ketika 9 hari kami tanpa listrik banyak korban jiwa, tapi mereka mau datang bersusah payah untuk membantu memberikan produksi air bersih untuk Kota Palu pada saat itu. Dan ini bukti fisiknya dan saya tidak berkata asal-asal dan bohong. Bapak Ibu, alhamdulillah saya pernah menjadi guru inspiratif tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023. Dan ada 3 orang di Indonesia yang mendapat penghargaan dari pemerintah Prancis dan alhamdulillah salah satunya saya. Nah, baik Bapak Ibu, e-book merupakan publikasi yang Bapak Ibu saya yakin sudah mengetahui bahwa banyak gambar maupun suara yang dipublikasikan. Kenapa saya tidak bisa melihat wajah saya? Ya, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa e-book merupakan versi digital dari sebuah buku cetak yang dapat diakses secara online. Teman-teman sekalian, ada manfaat e-book pasti kita semua sudah mengetahuinya. Salah satunya saya berbagi 5 karena ini tentang 5 tips mudah. Jadi saya semua membagi materinya ke 5 manfaat e-book. Yang pertama, akses lebih mudah dan fleksibel. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, interaktif dan menarik, mendukung pembelajaran mandiri karena bisa diakses di mana saja. Kita tidak perlu mengeluarkan begitu banyak biaya cetak yang tentu tidak murah ya Bapak Ibu. Interaktif dan menarik karena kita bisa mendesain sesuai keinginan kita sendiri dan mudah diupdate jika kita ingin memperbaikinya. Bisa digunakan juga untuk kolaboratif, bekerja sama dengan teman. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman yang satu frekuensi yang suka dengan menulis, karena ini menulis ini perlu dukungan dan perlu frekuensi yang sama, hobi. Jadi karena saya sendiri karena hobi, jadi saya suka menulis. Jadi saya berusaha mengupdate-nya di digital. Nah, tips mudahnya, pertama Bapak Ibu harus teman-teman harus menemukan motivasi yang kuat. Karena motivasi ini yang penting. Kalau motivasinya tidak ada atau misalnya hanya setengah-setengah tidak akan selesai bukunya. Motivasi kalau saya pribadi motivasi saya ingin menulis karena saya ingin meninggalkan kenang-kenangan buat yang membaca. Suatu saat nanti mungkin saya tidak ada, karya saya masih bisa dibaca. Saya tidak bermaksud untuk bersaing dengan siapapun, tidak ada niat saya untuk tampil ingin melaju sendiri untuk memperlihatkan tidak. Tapi motivasi saya hanya untuk apa yang saya pikirkan bisa nanti dibaca. Syukur-syukur kalau bisa digunakan sebagai angka kredit ya Bapak Ibu.
Cuma mungkin nanti kalau terkait dana angka kredit mungkin ada pembahasan webinar tersendiri. Kalau motivasi yang kuat itu harus kita miliki. Karena kadang hari ini dia semangat, besok belum tentu. Motivasinya apa dulu? Karena kalau saya selalu pegang bahwa sukseslah dengan kesuksesan versi masing-masing. Kita tidak perlu sama dengan dia. Misalnya Pak Ion jago bahasa Arab, biar saja Pak Ion dengan bahasa Arabnya. Saya dengan bahasa Prancis saya. Jadi masing-masing memiliki bakat berbeda. Misalnya Pak Al jago fisika, Pak Lukmanul sebagai pengawas yang hebat. Semua masing-masing memiliki kelebihan. Kita hanya perlu motivasi yang kuat untuk tekun di bidang kita masing-masing. Dan yang kedua adalah menentukan judul. Menentukan judul ini penting karena kalau saya dari judulnya itu saya bisa menggagas membuat beberapa hal berikutnya. Lalu tentu perlu ada buat draft. Draftnya, jadi harus ada draftnya, draft yang akan dirancang untuk buku tersebut. Dan yang keempat yaitu memilih aplikasi digital yang sesuai. Jadi ada beberapa aplikasi digital, Bapak Ibu, teman-teman bisa memilih yang mana yang sesuai, mau yang gratis atau yang berbayar. Dan kembali lagi, endingnya harus fokus pada tujuan. Jika target kita ingin membuat satu buku, maka kita harus membuat dan menyelesaikan buku tersebut. Jangan berhenti sebelum selesai, tapi istirahatlah kalau capek, tapi jangan berhenti. Gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mohon kalau bisa saya dikasih lihat tampilan video saja ya muka saya kurang nyaman berbicara tapi muka saya tidak kelihatan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi membuat e-book. Ini ada 5 aplikasi membuat e-book, yaitu ada Hazin, Flip, Canva, Publu, dan AnyFlip. Lalu bagaimana langkah untuk membuat e-book ini? Teman-teman boleh menyiapkan file PDF-nya. Saya yakin sekarang guru-guru madrasah hebat sudah mempunyai banyak file-file PDF karena kita terbiasa disuruh mengupload untuk kinerja. Nah, lalu setelah file PDF-nya sudah siap dari naskah Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, silakan membuka Flip HTML5. Ini aplikasinya gratis ya Bapak Ibu, free. Sebentar saya akan perlihatkan, kita coba praktek membuat masing-masing. Dan yang ketiga yaitu silakan teman-teman sekalian mengupload file PDF-nya. Dan setelah diupload, tinggal kita kustomisasi flipnya. Setelah dikustomisasi beberapa saat kemudian nanti akan siap untuk dipublish. Nah, teman-teman silakan, ini adalah bagaimana kita praktek mudah membuat e-book pembelajaran. Di sini. Nah, di sini ada untuk membuat e-book pembelajaran, teman-teman bisa karena ini aplikasi gratis, bisa teman-teman setelah menyiapkan file PDF-nya, tentu setelah naskahnya yang tadi beres, Bapak Ibu atau teman-teman boleh bergabung dengan komunitas menulis yang Bapak Ibu atau teman-teman sukai, boleh menulis sendiri. Jadi tidak harus bergabung kemana-mana. Kalau suka sendiri ya sendiri, kalau suka sambil ngopi-ngopi, sambil kapan saja ada ada ide untuk menulis, tulis saja. Nanti tinggal dirapikan. Nah, teman-teman bisa menulis di Word, Canva, atau lainnya. Yang jelas intinya setelah teman-teman tulis, teman-teman harus menyimpan dalam format PDF. Setelah disimpan dalam format PDF, maka bukalah aplikasinya ini ya. Silakan masuk ke website ini. Akunnya gratis, cukup dengan email teman-teman. Setelah diupload PDF-nya, maka tinggal menunggu proses konversinya, itu akan berlangsung secara otomatis. Nah, teman-teman tinggal akan bisa mengkustomisasi flipbook, bisa menambahkan cover, warna, background, atau tombol, dan publish. Bukunya siap. Cuman salah satu yang, ini ya ada 5 aplikasi pembuat e-book.
teman-teman bisa scan di sini, boleh di screenshot. Nanti kalau ada waktu luang boleh silahkan dicoba. Kalau misalnya ingin membuat e-book sendiri menggunakan aplikasi. Oke. Nah, ini adalah tampilan rak buku digital. Ini rak buku digital saya. Saya membuat satu rak buku digital yang kira-kira apa yang bisa saya lihat ya teman-teman, dan bisa diakses. Jadi kalau misalnya saya mau bagi, tinggal saya nanti berikan linknya, dan itu kita akan coba bagaimana linknya. Ini teman-teman ya. Ini saya materi tadi saya masukkan ke Flipbook, dan di sini ya, saya masukkan ke Flipbook, saya buka linknya. Nah, ini tadi teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat LKPD supaya teman-teman tidak usah cetak banyak-banyak, boleh dimasukkan di Flipbook. Nah, ini tadi yang materi saya setelah saya PDF-kan, saya masukkan ke Flipbook jadi seperti ini. Sudah dalam bentuk buku. Kalau misalnya saya ingin mencetaknya bisa. Ya. Jadi teman-teman juga saya yakin pasti akan dengan mudah untuk membuatnya. Nah, di sini kalau tentang rak bukunya, di sini teman-teman tinggal bisa dilihat. Nah, untuk rak bukunya, ini seperti ini ya teman-teman, seperti ini saya menaruh LKPD Saison de Français. Nah, Saison de Français ini saya buat, jadi saya tinggal kasihkan ke siswa linknya. Nah, di sini mereka bisa mengakses. Jadi mereka bentuknya seperti buku, bisa dibulak-balik gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi tinggal mereka lihat sendiri, bisa dibaca ulang lagi, mereka bisa belajar secara mandiri. Kalau misalnya waktu kita di kelas tidak cukup banyak untuk mengeksplor, jadi mereka bisa mengeksplor sendiri, dan tentunya kita bisa memberikan latihan untuk yang bisa diukur untuk materi tersebut. Jadi begitu ya teman-teman. Selanjutnya, nah di sini kalau misalnya yang berbayar nanti bisa dimonetisasi, cuman saya tidak berpikir secara ekonomis karena saya berpikirnya untuk hobi. Ini link yang buku ini teman-teman bisa bagikan ke medsos, bisa disematkan juga di situs web. Jadi kalau teman-teman memiliki situs web untuk menulis, silakan, bisa juga untuk diunduh. Nah, diunduhnya ini beda-beda ya teman-teman. Tampilannya kan seperti ini. Apakah teman-teman pakai Mac? Kalau teman-teman pakai MacBook, maka dia silakan unduh di sini. Kalau dia Hotmail seperti ini. Atau untuk diri sendiri, jadi dia ada dua untuk formatnya yang bisa diunduh. Untuk pembaca seperti ini juga ya teman-teman. Teman-teman bisa memberikan linknya, tinggal di copy link apa yang teman-teman ingin bagikan ke pembacanya atau ke siswa atau ke siapa saja, ya minimal untuk koleksi pribadi. Jadi nanti kalau tampilannya ini teman-teman bisa edit sendiri, mau tampilan raknya seperti apa, warnanya juga bisa dikustomisasi. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Cuman mungkin kalau untuk publikasi ini, kalau rak buku digital itu buku saya beberapa dibeli oleh Perpustakaan Kota Palu. Alhamdulillah Pak Kadis Perpustakaan itu bagus karena beliau mengatakan salah satu bentuk menghargai karya orang lain, teman-teman kalian, beliau bilang sama saya, adalah dengan jangan maunya gratisan dulu. Jadi temannya sudah bikin buku, minta free-nya. Nah, sebenarnya menurut Pak Kadis seperti itu. Alhamdulillah Pak Kadisnya sangat suka dengan buku. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang suka buku itu pasti akan nyambung.
Kalau untuk di perpustakaan provinsi pernah juga buku saya diminta untuk dibuatkan digitalnya, cuman saya belum berikan izin karena itu hak cipta ya Bapak Ibu. Jadi kalau seperti untuk kenaikan pangkat SKP itu diminta saya diminta Ibu Hermi tolong diupload itu semua buku-bukunya. Saya bilang Pak, kalau Pak, kalau dengan isinya itu hak cipta karena itu proses ISBN tidak mudah dan itu bukunya itu kan banyak, kita berlembar-lembar bukunya, bikin buku itu banyak. Beda kalau misalnya kalau tulisan-tulisan biasa yang tidak memerlukan terlalu banyak dan terlalu lama waktu untuk itu. Karena kalau diminta semuanya boleh, yang penting tentu ada kompensasi untuk kita di sebanding ya. Jadi harusnya sebanding seperti itu. Kalau untuk sebagai bukti fisik bahwa kita sudah menulis cover, ISBN, daftar isi mungkin bisa mewakili. Tidak perlu mungkin mengupload sampai 150 halaman isi buku tersebut. Kecuali mungkin dari kementerian ingin membuat dalam versi digital dan ada kompensasi dari sebagai bentuk apresiasi kepada penulis itu ya. Jadi mungkin kedepannya dari teman-teman Bapak Ibu yang terhormat di bagian kepegawaian bisa lebih bisa mengakomodir ini dari kami penulis-penulis di sini. Juga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kayak forum-forum MGMP itu forum komunikasi guru madrasah semua mata pelajaran semoga mendapatkan ruang yang baik. Alhamdulillah kami terfasilitasi juga di sini dan mendapatkan jamnya. Jadi kalau tapi kami kendalanya tidak bisa mengupload sertifikat profesi kami karena itu untuk simpeknya itu tertulisnya bahasa asing. Mohon bapak-bapak yang memiliki yang sebagai pemegang kebijakan bisa mungkin disampaikan bahwa di situ bukan bahasa asing karena di sertifikat kami, di ijazah kami juga itu perbahasa. Jadi bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin itu beda-beda. Karena kalau kami aslinya itu di luar dari bahasa Inggris dan Arab. Inggris dan Arab kan memang sudah wajib. Kalau kami ini ya tidak semua madrasah ada. Kami ini spesial, walaupun kadang ya seperti itulah tergantung kebijakan di tempat. Jadi mohon mungkin melalui ini bisa diakomodir juga seperti itu supaya kami bisa mengupload kinerja kami bahwa kami ini sudah berbuat. Kami ini ada, kami ini berbuat untuk madrasah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada yang lebih itu berarti karena Allah, jika ada kekurangan itu berarti karena saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih atas materi dari Ibu Herminingsih SSMPD 5 tips mudah membuat buku digital pembelajaran. Dan tentunya dari para peserta webinar kali ini sepertinya sudah tidak sabar juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ketiga narasumber tadi, Ibu Rini Syahrini Hasibuan, Bapak Seprion, dan juga Ibu Herminingsih. Kami mempersilahkan Anda, Bapak dan Ibu, untuk menekan fitur raise hand atau dapat di kolom komentar, boleh? Silakan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber hebat dan luar biasa. Tepat di pukul 10:35 waktu Indonesia Barat, tentunya ke-310 peserta webinar di kesempatan baik di hari kelima webinar. Baik, Bapak Safrudin SPD Mang 3 sudah raise hand. Mohon izin Bapak untuk open mic. Rekam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya agak terlambat karena tadi ada Zoom juga tentang BMN. Jadi kebetulan saya ikut
sedikit tentang yang apa disampaikan oleh Ibu Herminingsi. Saya merasa tertarik dengan tentang pembuatan e-book itu. Kebetulan saya punya materi itu rata-rata semua adalah bentuk PDF. Itu mata pelajaran PDF, setiap saya masuk itu bentuknya PDF. Apakah itu dari beberapa PDF itu langsung kita masuk ke aplikasi tadi langsung jadi sebuah buku? Pertanyaan saya, apakah sesingkat itu atau mungkin ada perlu proses seperti apa? Karena banyak juga siswa yang pengen mau ingin gabungkan beberapa pertemuan itu. Nah, karena saya sudah rangkum dalam satu bentuk PDF. Nah, dari setiap tahun itu kan selalu ada mata pelajaran fisika. Saya sudah buat setiap pokok bahasan ada PDF-nya. Apakah bisa dijadikan dalam sebuah buku beberapa PDF itu? Terima kasih. Baik, kami haturkan terima kasih untuk Bapak Safrudin SPD dari 3 SBT. Ditujukan pertanyaan kepada Ibu Herminingsi. Mohon untuk langsung dijawab saja pada Ibu Herminingsi, SSMPD. Kami silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, Pak Safrudin. Alhamdulillah Bapak bisa menyimak dan ini sangat efisien untuk anak-anak. Jadi sebaiknya di madrasah Bapak dibentuk satu komunitas untuk anak-anak penggiat literasi. Jadi mereka lebih terarah. Nah Bapak kalau untuk pendampingan nanti bisa kita bicarakan, bisa Bapak diskusi juga bagaimana teknisnya dengan mungkin pihak sekolah, pihak madrasah ya. Bapak Ibu, karena walaupun gurunya berbakat kalau strukturnya tidak ini harus ada kerjasama yang baik sehingga bisa saling mendukung. Karena sebenarnya ini tidak sulit, Pak. Dalam hitungan menit saya bisa membuat buku PDF, buku e-book ya saya dengan versi seperti itu, dan itu akan sangat menarik buat anak-anak melihat. Dia tinggal pilih pakai ini. Jadi direct ini seperti ini karena anak-anak kan ada yang visual, ada yang auditori. Jadi kalau misalnya dia senang yang visual, bukan berarti buku cetak yang versi cetak itu tidak bermanfaat, justru itu beda. Karena itu seperti kita membaca Al-Qur'an, ketika membaca Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dicetak dengan Al-Qur'an di HP itu rasanya beda, pasti akan beda. Dan memang semudah itu, Pak. Jadi Bapak nanti file materinya ini sudah saya share ke panitia, nanti pihak panitia yang akan memberikan. Kalau yang untuk seperti ini Pak, yang tadi sebelum pas Pak Ion menyampaikan materi, saya memasukkannya ke dalam ini, saya memasukkan ke dalam buku ini Pak. Ya, jadi ini saya tinggal membuka flip ini, lalu saya masukkan ke dalam rak buku. Saya masukkan, saya upload, saya tinggal masukkan ke rak buku. Jadi kalau misalnya saya tinggal masukkan ke rak buku, tinggal saya pilih buku mana yang ingin saya masukkan sesuai dengan keinginan saya. Dan anak-anak tinggal pilih, nanti tampilannya ini akan seperti ini. Sesuaikan dengan mata pelajaran Bapak supaya lebih menarik. Karena saya ini bahasa Perancis, jadi saya memberikan banyak gambar-gambar untuk perbedaan, mereka bisa membedakan musim-musim yang tidak ada di Indonesia, seperti itu Pak. Jadi 5 langkah, memang 5 langkah Pak, ya jadi seperti itu, gampang sekali Bapak. Dalam hitungan menit Bapak bisa, yang penting Bapak sudah menyiapkan file PDF-nya, ini Pak ya. Jadi Bapak tinggal upload seperti yang saya sampaikan tadi, dan semuanya bisa diakses, tinggal Bapak. Kalau Bapak mau menjadikan privat, bisa juga tinggal di setting, ada pengaturannya jadi privat atau publik. Kalau saya ini karena kita semangat ikhlas beramal untuk Kementerian Agama, saya kasih gratis. Jadi publik. Jadi ini settingan publik. Teman-teman bisa melihat bisa dicek linknya apakah memang betul yang saya setting ini gratis atau berbayar gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin bisa minta nomor kontaknya Kak. Siapa tahu suatu saat nanti ada Iya. kesulitan Dari bisa panitia Pak, iya. komunikasi. Nanti panitia yang Ya. komunikasikan. Terima kasih. Tapi dengan senang hati akan mendampingi Pak. Siap Bu, siap.
Suaranya tidak kedengaran, Bu. Masih mute. Bu Rini lagi bicara ya, mikrofonnya belum hidup, Bu. Iya, mohon maaf. Baik, kami kembali mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu, para peserta webinar, untuk kembali dapat menekan fitur raise hand atau menekan tombol raise hand agar dapat menyampaikan pertanyaan kepada ketiga narasumber, kepada Bapak Saprion dan Ibu Rini Syahraini Hasibuan tentunya, atau dapat mengirimkan pertanyaan tersebut melalui kolom chat, di kolom komentar kami persilahkan. Apakah ada Bapak dan Ibu? Jika tidak ada, mohon izin kembali ke pertanyaan awal Bapak Ion, mewakili beberapa guru yang bertindak di beberapa madrasah di daerah, karena mungkin sangat menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa memantik semangat siswa-siswi untuk bisa tergugah semangatnya dalam berbahasa asing ataupun berbahasa internasional seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih Bu Rini. Tadi mungkin kita juga sudah mendengar ya, yang lebih panjang penjelasan pertanyaan dari Bu Rini. Ini sebagian kita ini kan ada di pedesaan, belum terbiasa dengan bahasa-bahasa internasional, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tidak perlu kita khawatir karena tinggal di pedesaan. Bahkan yang terkenal itu bukan kota Inggris, kampung Inggris. Kalau di Pare itu ada kampung Inggris Pare Kediri. Saya pertama kali tahun 2011 ke Pare itu, begitu nyampe di Surabaya ternyata kota besar. Ternyata tambah lama tambah kampung, tambah lama tambah kampung gitu ya. Sampailah kita di Pare, walaupun penduduknya padat, Jawa identik dengan kepadatan penduduk ya. Tapi dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, ya Pare itu termasuk kampung lah. Tapi justru orang berbondong-bondong ke Pare kan, ribuan nih. Saya di beberapa lembaga di Pare itu kayak Elva, saya juga pernah mengajar di sana. Itu semua total siswa itu 3.000 orang. Jarang-jarang mungkin madrasah kita yang siswanya 3.000 orang. Ada BSC yang juga 1.000 lebih, ada HSC, Dafodil, ramai gitu. Itu justru beradanya di perkampungan. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi kami. Di Man 1 Kuansing itu sejak tahun 2014, Man 1 itu kan terletaknya di desa juga ya, desa Beringin Talo. Akhirnya kepala desa itu langsung membuatkan monumen kampung Inggris Beringin Talo. 1 tahun setelah itu kita disambut oleh Bapak Bupatinya, alhamdulillah Bapak Bupati langsung meresmikan kampung Inggris Beringin Talo yang ada lokasi tempat madrasah kita bernaung. Dan alhamdulillah walaupun kita desa, ternyata justru orang datang dari perkotaan untuk belajar ke desa, seperti di Pare juga gitu. Jadi tidak ada kendala sesungguhnya, walaupun kita minus fasilitas, karena bahasa itu ya adalah interaksi gitu. Kita bisa berinteraksi itu di mana saja, kapan saja gitu. Bahkan kami punya labor bahasa ya Bu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu nanti berkunjung ke madrasah kami, membayangkan Man 1 yang selama ini disebut-sebut sebagai madrasah dengan program camp bahasa Inggrisnya, bahasa Arab. Ternyata labor bahasa kami itu tidak punya alat-alat modern loh Bu. Tidak punya kayak headset yang dulu kita pernah punya ya di sebelum tahun 2010. Justru ketika kita sudah menggalakkan program pengembangan bahasa, justru labor bahasa kita itu lebih banyak ruang lapang saja, selalu ramai. Ada kita namanya program digital era.
discussion group of international language, English and Arabic. Jadi anak-anak itu duduk mereka di meja lengkung. Apabila dia sudah berada di meja lengkung, maka tidak boleh ada bahasa Indonesia lagi. Mereka sudah harus berbahasa Inggris atau berbahasa Arab. Itu saja gitu. Nah, labor bahasa itu penuh dengan anak-anak yang sedang berpraktik bahasa Inggris. Ada yang lagi latihan impromptu, ada yang lagi storytelling, macam-macam gitu. Justru ketika kita punya alat yang padat, yang identik dengan kecanggihan, justru kita terkungkung di sebuah bilik kecil gitu ya. Bilik-bilik kecil, layar monitor komputer itu. Hanya kita jadi kurang tersosialisasi gitu. Justru dengan adanya ruang lapang seperti terbuka itu, akhirnya keinginan anak untuk praktik itu lebih terasa. Jadi yang penting itu Bapak dan Ibu yang terhormat, itu bukan di mana kita berada, tapi apakah kita sudah mulai untuk menggerakkan program-program bahasa. Tapi biasanya apa yang kita lakukan itu sejalan hasilnya, berbanding lurus hasilnya dengan usaha yang kita lakukan. Jadi semakin banyak program-program bahasa itu kita lakukan, maka kita akan semakin melihat hasilnya gitu. Dan alhamdulillah kita semenjak ada program-program ini, alhamdulillah dulu kan ada aksioma ya. Pertama kali itu KSM aksioma dulu itu, alhamdulillah anak kita menjadi utusan Riau ke tingkat nasional. Itu pemicu awalnya gitu. Tapi kemudian ya alhamdulillah prestasi-prestasi berikutnya menyusul. Dan alhamdulillah sekarang juga kebetulan kita juga melatih ada namanya MKK. Itu juga di desa ya, ada pesantren di sebuah desa, dia ingin murid-muridnya berprestasi di bidang debat bahasa Inggris. Dan alhamdulillah juara 1 tingkat provinsi. Insya Allah nanti di bulan Oktober ini mau ke kampung Bu Hermi nih. Nah, mungkin saya juga ikut ke sana membimbing anak-anak yang ikut debat bahasa Inggris MKK tingkat nasional di Sulawesi insya Allah. Tapi saya nggak tahu kotanya kota mana gitu ya. Ya, kalau ke Palu boleh Pak, silahkan. Ya, Bu, terima kasih. Jadi tidak ada kendala tempat gitu ya. Tidak ada kendala kita di kampung. Justru yang terkena itu bukan kota Inggris tapi kampung Inggris. Terima kasih Bu Rini, tetap semangat. Terima kasih Bapak Saprion atas jawaban yang sangat luar biasa. Kembali kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu tentunya, para peserta webinar berbagi untuk negeri agar dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, Ibu Rini Syahraini Hasibuan tentunya, dengan menekan tombol raise hand atau dapat menyampaikannya melalui kolom chat ataupun kolom komentar. Tentunya sesaat lagi kita akan berakhir di sesi pertama webinar yang sangat syarat akan makna. Apakah ada? Silakan Bapak dan Ibu agar dapat menekan tombol raise hand. Mohon izin jika tidak ada, kembali saya mewakili untuk mengajukan pertanyaan kepada Ibu Rini Syahraini Hasibuan. Ibu mohon izin, bagaimana Bapak Seproni dari MTSN 3 Bandung Barat? Ini kembaran saya nih Bu, sering ketukar orang. Betul ya Pak ya, namanya memang Kemarin ini. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Narasumber yang saya hormati dan saya muliakan. Ini untuk Pak Seprion, ini saudara saya kemarin. Di madrasah kami itu ada kebijakan dari Pak Kanwil Kemenak ya, Provinsi Jawa Barat, bahwa setiap hari ya komprehensi atau apa Halo, Bapak Seproni. Mungkin terkendala dengan jaringan ya, sepertinya. Kayaknya ditulis aja Pak Seproni, suaranya putus-putus, nggak bisa ditangkap.
Atau kita beralih terlebih dahulu ke Bapak Muhammad Hasin. Kami persilakan untuk open mic. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu. Ini Bu mengenai OMI kalau di madrasah ini, Olimpiade Madrasah Indonesia. Kami lihat di KSM 2023 itu kebetulan di materi matematika dikaitkan dengan faraid atau pembagian warisan. Sedangkan di MI rasanya tidak ada satu kurikulum pun yang mengajarkan faraid di anak MI. Kenapa di matematika itu kok memasukkan faraid begitu? Apakah itu memang perlu anak-anak yang ikut OMI atau KSM yang dulu memang perlu diberikan mata pelajaran di luar kurikulum yang ditentukan oleh KMA gitu atau dari Kementerian Agama. Karena kalau di MI sudah dimasukkan faraid, setahu saya faraid itu di MTS atau di aliyah. Kenapa kok mengkaitkan dengan faraid? Terima kasih. Baik, mohon izin. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Muhammad Hasin. Pertanyaan tersebut ditujukan kepada narasumber siapa Bapak? Apakah Ibu Rini Syahraidi atau Bapak Sefrin atau Ibu Hermi? Yang Ibu siapa tadi Bu? Ibu Rini Syahraidi. Iya, Ibu Rini Bu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Hasin. Mohon izin kepada narasumber Ibu Rini Syahraidi Hasibuan untuk dapat menanggapi atas pertanyaan yang mungkin ini berkaitan dengan OMI ataupun KSM yang telah lalu ditempuh gitu ya di tahun 2023. Yang tadi disebutkan bahwasanya matematika itu di MI ada kaitannya dengan pembagian warisan, sedangkan dalam materi ini itu tidak ada di MI tersebut. Bagaimana tanggapan dari Ibu Rini Syahraidi Hasibuan? Silakan Ibu. Masya Allah, terima kasih Bu Rini Luciani. Sebenarnya pertanyaan ini berkaitan dengan ini ya, OMI Olimpiade Madrasah Indonesia, dan sebenarnya tadi bagian saya yaitu berkaitan dengan mindset gitu ya, pola pikir, kemudian yang berkaitan juga dengan riset gitu. Nah, kalau tentang OMI di bidang matematika ini nanti seharusnya kita yang menjawab itu adalah bagian dari kurikulum ya. Kebetulan saya kalau di madrasah itu di bagian kurikulum tuh ada timnya yang khusus gitu ya. Tapi ini di tangan saya sedang saya sedang mendownload tentang Juknis, petunjuk teknis dari Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tahun 2025 ini. Nah, kebetulan yang di OMI itu ada dua ya, yang itu pertama OMI Science, yang kedua OMI Riset gitu. Nah, saya berpikir tadi paling tidak kawan-kawan bertanya tentang riset gitu, karena kebetulan saya kan judulnya tentang riset gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti saya nanti ke panitia aja, saya sampaikan Juknis ini yang sudah saya terima. Ini saya baca kalau di tentang matematika ya tadi ya Pak. Tadi Pak apa namanya Pak? Matematika ya. Bidang sains saya izin baca dulu. Nanti kalau misalnya nanti ada Bapak Ibu yang lebih mumpuni menjawabnya, mohon diberikan gitu ya. Jadi ini yang saya baca di sini untuk bidang sains itu persyaratannya berkewarganegaraan Indonesia, kemudian ada punya NISN. Kalau untuk murid itu kalau untuk di tingkat MI atau SD itu di kelas 5 dan 6. Kemudian kalau untuk tingkat SMP atau MTS itu di kelas 7, 8 dan 9, sedangkan yang untuk di tingkat kita MA atau SMA itu adalah di kelas 10, 11, dan 12. Artinya yang punya kesempatan untuk mengikuti OMI bidang sains ini adalah anak-anak kita yang di tingkat MI ya, di kelas 5 dan 6, berarti yang sudah lebih tingkat yang lebih atas grade-nya ya. Kemudian yang untuk MTS tadi
7, 8, dan 9, 10, 11, 12. Kalau untuk MTS dan untuk MA ini ya semuanya punya kesempatan, hanya saja memang nanti kalau itu nanti hubungannya dengan faktornya. Tentang faraid itu tadi mungkin kawan-kawan yang lain, yang narasumber yang lain ya, kalau kita kaitkan dengan pengalaman yang lalu ya, kalau saya nanti kawan-kawan yang lebih mumpuni yang jawab. Kalau saya kebetulan di bidang biologi, alhamdulillah kemarin 2 tahun itu di KSM yang namanya masih Competition Science Madrasah 2013 dan 2016. Alhamdulillah Allah memberikan kami kesempatan untuk membimbing dan mendampingi siswa kami membawa model medan itu sampai di tingkat nasional. Alhamdulillah biologi 2013 itu di Malang 2013 ya benar di Malang dapat perunggu, kemudian 2016 dapatnya Olimpiade Perak gitu. Berkaitan dengan KSM yang sebelum-sebelumnya tentunya sudah berkaitan dengan atau integrasi dengan nilai keislaman gitu. Nah nanti tentang ini mungkin ada kawan-kawan atau mungkin Bu Erminingsi atau Pak Siprion bisa membantu kenapa di Olimpiade Madrasah Indonesia yang seharusnya mungkin di ilmu faraid ya MTS dan MA, tapi kok di MI itu kok malah ini gitu, kok malah jadinya ada juga include. Mungkin Bu Erminingsi atau Bu atau Pak Saprion lah. Kalau ya Bu Rini, jadi kalau yang masalah OMI kebetulan kalau mata pelajaran kami itu enggak ada. Jadi diajak tampil di sini saja itu saya senang sekali ya, karena itu membuktikan bahwa kami ini ada. Mata pelajaran kami ini ada. Jamnya kami ini harusnya cukup ya untuk semua guru mata pelajaran bahasa Prancis, Jerman, dan sebagainya. Nah, untuk terkait materi yang diperlombakan, mungkin Bapak Ibu boleh menuliskan apa kira-kira yang menjadi kendalanya. Nanti insya Allah panitia yang akan memfasilitasi ke sana. Kira-kira mungkin untuk persiapan, karena tentu harus ada persiapan yang matang untuk lomba, karena tentu saja lomba itu harus ada targetnya, pasti mau menang. Nah, jadi itu bisa menjadi beban juga kalau guru-guru pendamping tidak tahu materinya kok tiba-tiba berbeda dengan yang mereka biasa ini. Jadi mungkin nanti ada sosialisasinya, silakan Bapak Ibu menuliskan mungkin di kolom chat, nanti bisa disampaikan ke panitia. Insya Allah nanti pasti panitia akan membantu memfasilitasi, menjembatani ke pihak Kementerian Pusat. Iya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tentu pasti ada solusi untuk semuanya. Insya Allah. Ya Bu Erminingsi, ini di kolom chat ada Pak Ahmad dari MTSN Batu. Saya coba jawab Bu katanya. Raise hand saja mungkin Pak Ahmad MTSN Batu. Secara ini saya coba baca MTSN Batu. Nama beliau di Zoom ini adalah IPA Ahmad MTSN Batu. Mungkin raise hand dulu Pak. Apa ini? Ya udah raise hand. Silakan Bapak Ahmad. Mungkin beliau lebih ini untuk menjawab terkait dengan OMI ini. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf. Saya Ahmad Jugiarto. Untuk berkaitan dengan pertanyaan tadi, sehingga lainnya ke integrasi Bapak. Jadi di faraid itu kan sebenarnya hanya perhitungan dasar. Kalau di SD itu kan sudah ada perhitungan pecah-pecahan. Misalnya gitu, seorang suami meninggalkan 1 istri 2 anak. Nah, istri itu mendapatkan 1/8. Kalau hartanya 40 juta misal, berarti kan hanya 40 juta dibagi 8. Itu sudah ada di pelajaran SD kelas 4 sudah ada. Jadi implementatif gitu Pak. Implementatif dari ilmu saja. Di pengalaman saya membimbing di IPA gitu. Jadi ada masalah tawaf, ada masalah pembelahan sel, yang itu dikaitkan dengan ilmu nyata tentang rakaat sholat. Rakaat sholat itu ada berapa? Seumpama dia melakukan sholat 5 waktu, ada berapa? Nah, itu kan hanya masalah penambahan aja. Kalau masalah faraid, ini bukan ke ilmu faraidnya, tetapi implementatif dari hitung-hitungan.
memang harus tahu ilmu faraid. Misalnya satu suami meninggalkan satu istri, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Berarti satu anak istri tadi kan dapat 1/8, berarti 40 juta dibagi 1/8. Anak laki-laki mendapatkan asobe setengah, berarti dia akan mendapatkan 20 juta dan lain sebagainya. Sedangkan anak perempuan mendapatkan separuh dari asobe dari anak laki-laki, berarti dia dapat 10 juta. Jadi hanya perkalian biasa sebenarnya, Pak. Hanya memang mungkin kita membayangkan ilmu faraidnya. Mungkin habis ini kebetulan saya narasumber untuk berikutnya berkaitan dengan ilmu falak gitu, ilmu hitung-hitungan, menghitung berapa derajat untuk lintangnya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan di ilmu IPA, tetapi ada hubungannya dengan kehidupan nyata. Mungkin itu jawaban saya. Jadi integrasi yang biasanya Pak, kalau olimpiade itu satu tingkat di atasnya memang Pak. Jadi kalau olimpiade MI biasanya soal-soalnya juga sudah di atasnya, yakni di MTS. Atau sebaliknya, itu pengalaman saya beberapa tahun membina OSN maupun KSM selama ini. Mungkin pertanyaan Bu sekalian Bu. Bisa, Pak, bisa konsultasi dulu Pak. Mohon izin Bapak, kebetulan di sesi 1 waktunya juga begitu terbatas, karena kita akan terus berlanjut begitu mengenai pemaparan materi dari ketiga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu yang telah raise hand ataupun ingin sesegera mungkin mengajukan beberapa pertanyaan kepada ketiga narasumber, mungkin bisa dicatat ataupun dituliskan di kolom chat. Nanti kita akan kumpulkan, kita akan himpun pertanyaan tersebut agar nanti narasumber akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin sekali lagi, terima kasih atas antusias yang begitu luar biasa. Dan untuk di penghujung acara, mohon izin sekali lagi kepada ketiga narasumber untuk menyampaikan closing statement di kesempatan baik ini. Untuk Ibu Reni Syahraini Hasibuan, kami persilakan closing statement di kesempatan baik ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berharga dan bermakna ini. Saya adalah hanya setetes air di tengah lautan yang luas. Itu yang pertama kali. Masya Allah, Allah memberikan kesempatan di bagian yang narasumber yang Masya Allah luar biasa, keren-kerennya ini sangat menginspirasi bagi saya pribadi. Jadi saya sebenarnya belajar sambil mengajar, mengajar sambil belajar. Yang ingin saya mungkin berbagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kawan-kawan hebat semuanya se-Indonesia. Di tulisan buku saya tuliskan untuk diri saya juga dan juga untuk siswa dan juga murid ya, sekarang istilahnya murid dan kita semuanya. Jika ingin berharga bagi diri kita sendiri, maka hargailah waktu yang tersedia bagi kita saat kehidupan dunia ini ada dan saat kita masih ada di dalamnya. Terima kasih. Itu Bu Rini. Terima kasih. Luar biasa sekali atas closing statement dari Bu Rini Syahraini Hasibuan. Kemudian kami melaju ke Kota Palu, Ibu Hermi Ningsih SSMPD untuk menyampaikan closing statement di kesempatan siang ini. Silakan Ibu. Baik, Ibu Hermi dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Baik. Oke, terima kasih. Alhamdulillah juga saya luar biasa terima kasih kepada panitia, kepada pihak Kementerian Agama, panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, teman-teman saya sesama guru di madrasah hebat, luar biasa. Sedikit yang ingin saya sampaikan terakhir bahwa jadilah sukses dengan versi terbaikmu sendiri. Kita tidak perlu mengalahkan orang lain. Jadilah diri sendiri. Karena musuh terbesar itu adalah mengalahkan diri sendiri. Minimal hari ini lebih baik dari kemarin. Itu saja. Barakallah, semoga umur kita bermanfaat, bisa bermanfaat untuk bangsa, bisa berbuat untuk madrasah, dan untuk anak negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hermi Ningsih. Dan terakhir penyampaian closing statement dari narasumber yang luar biasa, paling ganteng di antara kedua narasumber yang lainnya. Silakan Bapak Ion untuk penyampaian closing statement.
Baik Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Kalaulah hidup ini kita istilahkan sebuah kompetisi, maka ada 3 hal yang perlu kita miliki, yang perlu dimiliki oleh anak-anak kita untuk mereka memenangkan kompetisi itu di zaman globalisasi hari ini. Pertama, mereka harus punya spesialisasi ilmu. Yang kedua, mereka perlu menguasai IT. Jadi apapun jurusannya, maka IT itu perlu kita miliki. Yang ketiga adalah bahasa internasional. Artinya, jadi apapun mereka nanti, apapun profesi mereka, yang 3 ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Kalau ini tinggal, maka mereka akan kalah dalam kompetisi itu. Khusus untuk bahasa internasional, saya ulangi bahwa menguasai bahasa internasional buat generasi-generasi kita mendatang itu bukan sebuah pilihan, tapi dia sebuah kemestian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi closing statement yang disampaikan oleh ketiga narasumber. Tentunya semoga paparan materi yang syarat akan makna akan terus menambah manfaat bagi kita semua untuk terus mencetak generasi emas Indonesia 2045. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih banyak. Semoga menjadikan amal jariah bagi Bapak Saprion, Ibu Rini Syahraini, dan Ibu Herminingsih. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada para peserta yang masih setia bergabung dalam acara webinar Berbagi untuk Negeri. Tentunya di sesi yang kedua tidak kalah menarik dari sesi yang pertama. Telah hadir pula para pemateri kita, ada Ibu Inong Trisnawati MPD, Ibu Dian Kurniawati MPD, dan Bapak Ahmad Sugiarto yang siap untuk menyampaikan materi luar biasa. Baik, sembari kita menunggu kesiapan dari ketiga narasumber, mohon izin kembali open mic kepada seluruh peserta webinar Berbagi untuk Negeri tepat di pukul 11:10 waktu Indonesia Barat. Kami ingin mendengar kembali gemuruh semangat Bapak dan Ibu untuk terus menimba ilmu, menambah insight dan wawasan baru untuk terus mencetak generasi-generasi emas Indonesia. Semangat pagi! Masih memantik semangat siang. Dan untuk juga kebanggaan KPMB Bapak Lukmanul Hakim SAGMA, terima kasih masih bersedia bersama kami di sini untuk membersamai acara webinar yang sangat dengan telah hadir pula ketiga narasumber, Ibu Inong Trisnawati MPD, Ibu Dian Kurniawati MPD, dan Bapak Ahmad Sugiarto. Selamat siang Bapak dan Ibu, apa kabar untuk hari ini? Selamat siang kembali Ibu Rini, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Begitu anggun terlihat di sini Ibu. Dan Ibu Inong Trisnawati MPD ini seorang guru di MAN 3 Tasikmalaya, tergabung dalam MGMP Geografi Jawa Barat, dan selaku fasilitator Save the Children. Dan penyampaian materi pada siang hari ini mengenai strategi implementasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Tentunya sudah tidak sabar bagi kita menyimak materi yang sangat luar biasa. Kepada yang kami hormati, Ibu Inong Trisnawati MPD, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing berbagi ilmu terkait implementasi strategi implementasi pembelajaran mendalam dan juga kurikulum berbasis cinta. Sebelumnya izin menyapa dulu untuk Pak pejabat yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk bisa pelaksananya kegiatan ini. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia, Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Nasional,
Kemudian yang kami hormati pula pembina guru dan tenaga kependidikan Madrasah Berbagi, Bapak Ibu Ketua Umum Organisasi Profesi, Bapak Ibu Ketua Umum MGMP, serta peserta webinar nasional yang kami banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di kegiatan ini. Izin untuk share screen-nya Bapak Ibu. Ada terlihat? Sudah ada Bu, sudah muncul Bu Inong, Siap. silakan dilanjut. Nah, baik Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Nah, ada pun tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, untuk memahami lebih mendalam terkait pembelajaran mendalam. Kemudian yang selanjutnya, kita mengetahui konsep kurikulum berbasis cinta. Kemudian yang ketiganya, mengintegrasikan keduanya dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, terkait contoh nyata penerapan di kelas. Nah, untuk yang selanjutnya, prinsip pembelajaran mendalam, ini seperti yang kita ketahui bahwa untuk prinsip pembelajaran mendalam ini dikenal juga dengan istilah BBM, berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Yang mana berkesadaran ini merupakan si peserta didik itu mereka paham tujuan apa yang akan didapat dalam pembelajaran tersebut atau materi pembelajaran tersebut yang berkaitan dalam proses belajar. Kemudian juga mereka mengetahui atau kesadaran pada proses berpikir, kemudian keterbukaan pada perspektif baru dan pembelajaran sepanjang hayat. Artinya dalam berkesadaran di sini peserta didik intinya mereka tahu ketika mempelajari materi ini tujuannya apa atau apa yang akan mereka dapatkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bermakna. Nah, untuk bermakna di sini yaitu kontekstual dengan kehidupan nyata. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan harus dikaitkan juga dengan kondisi nyata yang dialami oleh peserta didik sehingga mereka lebih mudah untuk bisa mengimplementasikannya. Kemudian yang selanjutnya, keterkaitan pengalaman sebelumnya, kebermanfaatan dalam konteks baru, dan juga terkaitan dengan bidang ilmu lain. Nah, tentunya bermakna di sini bukan hanya terkait mata pelajaran itu. Artinya ketika kita memberikan materi kepada peserta didik, dikaitkan juga dengan materi pelajaran lainnya. Atau istilahnya itu ada integrasi dengan mata pelajaran lain. Ada keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menggembirakan. Nah, artinya lingkungan pembelajaran itu dibuat atau didesain dengan cara interaktif. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan membuat aktivitas belajar yang menarik siswa. Kemudian juga bisa menyenangkan, menginspirasi, dan menantang serta memotivasi siswa untuk bisa lebih berkembang lagi wawasan dan juga lebih kritis lagi dalam menerima materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian selanjutnya konsep kurikulum berbasis cinta. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa untuk konsep kurikulum berbasis cinta ini dikenal juga dengan istilah panca cinta. Yang pertama yaitu hububullah atau cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada Rasul. Nah, artinya dengan meneladani sifat maupun perilaku dari sifat Rasulullah.
Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu cinta ilmu. Nah, dengan cara menumbuhkan pemahaman manusia tentang hakikat suatu ilmu atau hikmah di balik suatu syariat. Nah, artinya mereka atau peserta didik lebih tertarik, lebih tertarik untuk bisa terus belajar sepanjang hayat. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang ketiganya dari konsep kurikulum berbasis cinta yaitu hubun nafs. Artinya mereka cinta kepada diri sendiri. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan cara melatih kemandirian siswa, kemudian juga mereka bisa menumbuhkan sikap atau sifat berpikir kritis. Nah, selain itu juga dengan cara cinta kepada sesama. Artinya lebih mengembangkan sifat empati, kemudian toleransi dan juga kepedulian sosial. Nah, kemudian yang keempatnya yaitu hububiyah, artinya cinta kepada lingkungan. Nah, dengan adanya konsep kurikulum berbasis cinta ini, peserta didik dituntut juga untuk lebih mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, atau juga bisa mengelola lingkungan agar lingkungan yang ada di sekitarnya itu bisa berkelanjutan. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang kelimanya dari konsep kurikulum berbasis cinta yaitu hubul waton wal bilad, artinya cinta tanah air. Nah, dengan cara menanamkan rasa nasionalisme dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian tujuan pembelajaran mendalam ini diantaranya yang pertama membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tentu saja sejalan juga dengan tadi panca cinta. Di antaranya tentang hubullah, artinya mereka mencintai atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian tujuan yang keduanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini juga tujuan pembelajaran mendalam sejalan juga dengan cinta ilmu dalam konsep kurikulum berbasis cinta. Nah, tentunya antara pembelajaran mendalam dengan konsep kurikulum berbasis cinta ini merupakan suatu hal yang memang saling berkaitan. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan yang ketiganya yaitu menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi. Nah, untuk di kurikulum berbasis cintanya ini sejalan dengan hubun nafs. Artinya mereka cinta terhadap diri sendiri dengan melatih kemandirian, kemudian bisa berkolaborasi dengan teman sesamanya atau dengan rekan yang ada di sekolah maupun di lingkungannya. Kemudian tujuan pembelajaran dalam yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran keluargaan dan kesehatan. Nah, ini sejalan dengan hubul waton wal bilad. Artinya mereka sadar bahwa atau sejalannya dengan cinta terhadap tanah air, sadar warga negara, kemudian sadar akan lingkungannya, termasuk juga sadar akan kesehatan masyarakat maupun diri dia sendiri. Nah, dan tujuan pembelajaran mendalam yang terakhir yaitu peserta didik atau siswa mampu berkomunikasi efektif. Nah, untuk hal ini sejalannya dengan hubun nafs. Artinya peserta didik mampu berkomunikasi, dia lebih mencintai diri sendiri dengan cara melatih kemandirian atau mampu berkomunikasi dengan rekan sesama maupun dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, untuk selanjutnya, integrasi antara keduanya dalam pembelajaran. Nah, bagaimana cara kita untuk mengintegrasikan antara pembelajaran mendalam dengan kurikulum berbasis cinta? Nah, yang pertama, karena keduanya saling melengkapi di sini dalam artian, sebagaimana tadi disebutkan dalam tujuan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta, keduanya saling melengkapi. Ada keterkaitan, ada benang merah yang bisa menyambungkan keduanya, sehingga ketika kita mengimplementasikannya di kelas, itu akan lebih kompleks lagi, akan lebih komplit lagi.
Nah, kemudian integrasi keduanya yang selanjutnya yaitu memberi ruang untuk pertumbuhan akademik dan emosional. Nah, untuk integrasi dalam hal memberi ruang untuk pertumbuhan akademik dan emosional, ini tentunya dengan adanya pembelajaran mendalam, siswa dituntut untuk lebih kritis dan juga dalam kurikulum berbasis cintanya, dia lebih mengedepankan emosional atau membangun pengembangan emosionalnya ya, emosional dari peserta didiknya. Kemudian lagi tentunya ketika keduanya disatukan, maka siswa tersebut akan mahir di bidang akademiknya, namun juga mereka bisa mengontrol emosionalnya tersebut, termasuk dari segi ketuhanannya atau dari segi terhadap lingkungannya maupun dalam hal cintanya kepada negaranya atau sifat nasionalismenya. Oke, dan yang ketiganya yaitu dengan integrasi keduanya, nah bisa menjawab tantangan pendidikan abad ke-21 yang lebih kompleks. Nah, di sini seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini yang menjadi tangan-tangan kita itu bukan hanya manusia, termasuk juga teknologi yang semakin canggih. Dan tentunya dengan adanya pembelajaran mendalam, siswa dituntut untuk lebih kreatif, lebih kritis lagi, sehingga dia bisa lebih bisa lebih menciptakan atau bisa membuat dirinya menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Karena dengan integrasi pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta, ini pendidikan dapat menjadi lebih efektif dalam menjawab tantangan abad ke-21 dan juga menciptakan siswa yang siap untuk menghadapi kehidupan yang lebih kompleks lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya, strategi implementasi yang bisa kita lakukan di kelas. Yang pertama yaitu dengan cara membangun fondasi emosional. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita harus membuat atau membangun relasi positif antara guru dengan siswa. Kemudian lagi caranya seperti apa? Ya, ketika kita pagi hari atau ketika kita mulai bertemu dengan siswa, kita menyapa mereka dengan sapaan hangat atau mengecek kondisi emosional dari siswa tersebut, sehingga kita bisa tahu apakah siswa tersebut sudah siap untuk melakukan pembelajaran atau misalnya siswa tersebut ada masalah ketika mereka datang ke sekolahnya. Karena tentunya ketika kita sudah tahu sifat emosional siswa tersebut, nah kita akan lebih memahami sifat maupun karakter dari masing-masing siswa. Karena tentunya dalam pembelajaran mendalam ini siswa ada berdiferensiasi ya, jadi berbeda-beda ininya, berbeda-beda maupun ada pengelompokan-pengelompokan. Nah, tentunya dengan membangun emosional ini, kita bisa lebih memahami siswa sehingga bisa memudahkan kita dalam mengamati peserta didik tersebut. Nah, kemudian lagi untuk membangun fondasi emosional bisa juga dilakukan dengan menunjukkan kepedulian tulus terhadap kondisi siswa, baik secara akademik maupun non-akademiknya. Nah, kemudian yang keduanya yaitu dengan cara mendesain pembelajaran yang mendalam. Nah, ini tentunya dengan mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis, lebih kreatif, dan juga lebih kolaboratif. Nah, untuk hal ini, jadi ketika kita melakukan pembelajaran itu menggunakan masalah nyata sebagai pemicu belajar. Nah, selain itu juga kita bisa menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Tujuan pembelajaran kita akan tercapai dan siswa juga akan lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian juga untuk
mendesain pembelajaran mendalam ini juga bisa dilakukan dengan mengintegrasikan lintas mata pelajaran untuk menciptakan wawasan holistik. Jadi mengintegrasikan mata pelajaran yang kita berikan dengan mata pelajaran lain atau saling adanya integrasi antar mapel sehingga siswa lebih terdorong untuk lebih berpikir kritis, kreatif, dan juga kolaboratif. Nah, kemudian strategi yang ketiganya yaitu menggabungkan nilai dan empati dalam kurikulum. Nah, caranya seperti apa? Yaitu dengan cara menyisipkan nilai kasih sayang, kemudian kerjasama antar peserta didik, dan juga kepedulian sosial di setiap topiknya. Nah, ini dengan cara siswa harus diberikan kesempatan untuk saling membantu. Jadi ketika ada kendala yang siswa alami, mereka sudah ada empatinya sehingga bisa menolong siswa lain ketika ada kesulitan. Karena tentunya siswa akan lebih lama berinteraksi dengan teman sekelasnya atau dengan rekan sejawatnya dibanding dengan guru. Maka dari itu kita bisa menyisipkan mereka untuk nilai kasih sayangnya, kerjasama maupun kepedulian sosial di setiap topik maupun di kesempatan. Nah, kemudian selanjutnya untuk strategi yang keempat yaitu dengan penilaian yang mendukung pembelajaran. Nah, ini caranya dengan ketika kita melakukan pembelajaran yaitu menggunakan asesmen formatif dan juga penilaian autentik. Nah, ini bisa kita lakukan jadi istilahnya itu kita mengecek dulu kondisi siswanya, kemudian lagi juga kita mengecek kesiapan. Nah, selain itu juga kita bisa menyertakan refleksi diri agar siswa lebih memahami proses belajarnya. Nah, tentunya tujuannya untuk apa? Agar kita lebih memahami karakteristik tiap siswa sehingga kita bisa melakukan antisipasi maupun hal-hal yang bisa mendorong motivasi mereka untuk bisa lebih semangat belajar maupun untuk lebih menunjukkan kepedulian terhadap sesamanya. Dan yang terakhir yaitu peran guru. Tentunya peran guru di sini kita bertugas sebagai fasilitator yang menyusun pembelajaran yang kontekstual, bagaimana caranya agar pembelajaran yang dilakukan itu menarik minat siswa, akan tetapi materi ya meskipun dengan berbagai permainan atau mengaplikasikan permainan dalam pembelajaran, tentunya dengan tujuan pembelajaran kita tetap terlaksana juga. Jadi meskipun kita menyisipkan permainan atau dibuat pembelajarannya itu berupa games, nah tentunya juga agar agar si tujuan pembelajaran yang kita inginkan itu tetap tercapai. Jadi pembelajaran menyenangkan dan tujuan yang diharapkan bisa tercapai terlaksana sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan cara menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman bagi peserta didik. Nah, kita membuat bagaimana caranya agar ketika pembelajaran di kelas, peserta didik mereka nyaman untuk menerima materi yang kita inginkan. Nah, tentunya untuk menciptakan rasa nyaman itu tadi misalnya ada asesmen dulu, jadi menilai kesiapan siswa, kemudian juga melakukan penilaian autentik sehingga siswa merasa nyaman dan merasa tertarik, kemudian merasa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu inti strateginya yaitu dengan cara yang pertama menciptakan hubungan emosional positif antara guru dengan peserta didik. Tentunya dengan adanya hubungan emosional yang positif, ini akan lebih memudahkan kita dalam menyampaikan materi yang kita harapkan. Nah, kemudian yang keduanya yaitu membangun rasa aman dan percaya.
Nah, tentunya juga ketika sudah tercipta hubungan yang positif antara guru dengan peserta didiknya, mereka akan merasa aman dan percaya, sehingga pembelajaran yang kita berikan akan mudah untuk mereka cerna, gitu. Nah, kemudian yang ketiganya yaitu menggunakan pembelajaran yang bermakna dengan cara mengaitkan masalah dalam pembelajaran yang kita berikan dengan kehidupan sehari-hari yang mereka alami atau mengaitkan dengan